Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Qawaid fi asma'illahi ta'ala. Al-qa'idatul ula Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, ay balighatun fil hasani ghayatih fil husni ghayatih. Qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna wa dhalika li'annaha mutadamminatun lisifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wala taqdiran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الأولى, kaidah yang pertama, Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Baik, kan Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, yaitu nama-nama Allah semuanya adalah husna. Husna maknanya adalah yang terbaik. Yang terbaik. Ai di sini kalau al-qaidah al-ula asma'ullahi kulluha husna ay balighatun fil husni. Di sini kita bilang ghayatuhu. Balighatun yani mencapai puncaknya. Balighatun atau bisa ghayatihi, bisa balighatun fil husni ghayatihi, yaitu sangat tinggi puncaknya dalam hal al-husn, yaitu kebaikan. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah al-asma' al-husna, itu nama-nama yang terindah, terbaik. Kaifa da'uhu biha, maka berdoalah dengannya, berdoalah dengan asma al-husna, bertawassullah dengannya. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Dzalika, dan itu yaitu asma Allahul husna, li'annaha karena nama-nama Allah mutadamminah mengandung apa? Sifatin kamilah, yaitu sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Nah, sifat-sifat ini yang terkandung di dalam nama-nama Allah
Ya, sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tiada kekurangan, tiada aib, tiada kekurangan fiha, yaitu fi sifatihi al-kamilah. Ya, la naqsa fi sifatihi al-kamilah biwajhin minal wujuh. Yani bi ayyi wajhin kana Fasifatullahi ta'ala kulluha husna. Itu biwajhin, dari satu sisi, dari satu sudut, dari sisi-sisi atau sudut-sudut. Jadi dari semua tinjauan tidak ada sifat Allah yang bermaksud kekurangan atau yang mengandung kekurangan. Jadi sifat Allah Ta'ala semuanya sifat kamilah. La ihtimalan wala taqdiran. Tidak secara ihtimal dan tidak secara takdir. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Jadi mungkin perlu murajaah nantinya. Mungkin bisa didengar di YouTube ya. Sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya dijelaskan lagi nanti satu sesi lagi nanti. Ya. Ntar ngulang lagi pekan depan mulai dari awal lagi. Enggak habis-habis ini. Kemudian ini udah wala la ihtimalan wala taqdiran. Jadi di sini singkatnya sifat-sifat Allah itu tidak ada naqs di dalamnya dari sisi apapun, baik secara ihtimal maupun secara takdir. Ihtimal di sini ihtimal lafzi, takdir di sini takdir zihni. Ya, itu maksudnya. Ihtimal lafzi berarti memang secara lafal itu udah ada kemungkinan posibilitas dari awal adanya kekurangan di satu sisi. Ya. Contohnya kemarin apa contohnya? Mengolok-olok. Allah Ta'ala pernah enggak beristihza? Allahu yastahzi'u bihim, sahih. Tapi mengolok-olok ini asal dari bahasanya, dari lafaznya, ada enggak ihtimal lafzi negativitas dan kekurangan dalam kata mengolok-olok? Atau saya ulangi lagi. Di sini ihtimal lafal mengolok-olok. Sedari awal kita melihat lafal mengolok-olok, apakah ada ihtimal lafzi atau posibilitas lafaz? Ini ada posibilitas buruknya. Ada enggak mengolok-olok? Ada. Baik. Dan ihtimal atau lafal mengolok-olok ini Allah Ta'ala pernah melakukannya enggak? Melakukannya juga. Baik. Tapi lafal, dari segi lafal ada ihtimal buruknya, negatifnya, kekurangannya, sahih. Tetapi ketika sifat ini telah disematkan kepada Allah, dan yang menyematkan itu adalah Allah itu sendiri, Allahu yastahzi'u bihim wa makarallah, Allah yang menetapkannya sendiri, maka ihtimal lafzi tersebut ternafikan untuk hak Allah. Berarti kemungkinan buruknya, negatifnya atau kekurangannya itu enggak. Nanti kan kalau untuk Allah Ta'ala semuanya kamil, sempurna, berhikmah. Itu berarti ihtimal sini ihtimal apa? Ihtimal lafzi, yaitu lafal atau karakter yang memang secara lafal ketika kita mendengarnya langsung tergambar adanya kekurangan dan negativitas. Wala takdiron, takdir di sini takdir zihni, yaitu ukuran dari segi nalar kita. Itu suatu lafal atau karakter yang memang pada awalnya itu kesannya memang sempurna, tidak ada kekurangannya. Tapi ketika ditakdirkan secara zihni, yaitu dipikir ulang, ditinjau lagi secara nalar, maka kita akan menemukan adanya kekurangan. Contohnya apa? Ada yang nyatat kemarin Mas Ari? Pak Rahmat? Berbicara. Ya. Berbicara itu pada awalnya berbicara. Oh, berarti ini kelebihan, karena orang yang enggak bisa berbicara itu berarti kekurangan. Berarti bisa berbicara ada kelebihan. Namun kalau ditakdirkan secara zihni, bisa saja orang berbicara kotor, berbicara buruk, berbicara bohong.
Nah, itu namanya takdir zihni, yaitu yang sedari awal tidak ada posibilitas buruknya. Tapi ketika dipikir-pikir, oh mungkin aja nih ada posibilitas buruknya. Gitu, itu yang telah kita jelaskan pada pekan kemarin. Alhamdulillah bisa dimurajaah lagi ya insyaallah. Coba para lagi tafadhol wa mithalu dzalika al-hayy. مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. طيب. مثال ذلك الحي. Bisa menyebutnya. Misal dzalik al-hayy. Yaitu di sini salah satu nama Allah apa? Al-hayy, yaitu apa? Yang maha hidup. Misal dzalika al-hayy ismun min asma'illahi ta'ala. Ism, nama, salah satu nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Mutadamminun lil hayatil kamilah. Mutadammin yaitu mengandung lil hayatil kamilah, mengandung maksud atau makna menuju al-hayat, kehidupan al-kamilah, yang sempurna, yaitu kemaha hidupan, al-hayy ya, allati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha zawalun. Allati, nah ini masih mensifati al-hayat tersebut. Tadi jadi hayat yang Allah tersifati dengannya itu sifatnya pertama kamilah. Nah, dan kamilah tersebut maksudnya adalah lam tusbaq bi'adam wala yalhaquha zawal. Lam tusbaq bi'adam wala yalhaquha zawal. Apa artinya lam tusbaq bi'adam? Maknanya adalah tidak didahulukan atau tidak berawal atau tidak didahului dengan ketiadaan. Coba Mas, antum sekarang hidup nggak? Hidup. Hidupnya antum sekarang diawali dengan ketiadaan nggak tadinya? Sahih. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Dan kalian dulunya adalah mayit, tidak ada, non exist. Nah, ini karena kita semua musbaqun bi'adam, didahului dengan ketiadaan. Nah, siapa atau apapun dan siapapun yang berasal tadinya awalnya tiada, kemudian ada, tetaplah itu pasti menunjukkan ketidaksempurnaannya. Iya. Iya. Seindah-indahnya makhluk Allah, karena disifati sebelumnya tidak ada, maka menunjukkan ketidaksempurnaan makhluk tersebut. Itu pertama. Dan yang kedua disebut sempurna karena la yalhaquha zawal. La yalhaqu tilkal hayat zawalun. Zawal artinya hilang, jatuh, hapusan. Lahiqa yalhaqu bertemu. Dan hilang atau kehilangan tidaklah bertemu dengannya. Apa maksudnya di sini? Tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kehilangan. Maksudnya la yahaqqa zawal, kalau terjemahan enaknya di sini tidak akan mengalami kebinasaan. Iya. Berarti kalau misalnya siapa lagi yang seperti itu, siapa lagi? Apakah ada? Sebaik-baik makhluk misalnya Rasulullah SAW berawal dari ketiadaan dan wafat, gitu kan?
Adapun Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya zat yang memiliki sifat al-hayat al-kamilah ini. Nah, baik, berarti al-hayat itu sifat Allah bukan? Sifat. Menunjukkan kesempurnaan enggak? Apakah ada di sini takdir zihni? Kalau misalnya kita takdirkan takdir zihni ada negatifnya misalnya, tetap aja takdir zihni itu enggak bisa kita berlakukan untuk Allah Ta'ala. Iya. Nah, jadi kehidupan ini, kehidupannya Allah itu kehidupan yang sempurna, tidak seperti kehidupan kita. Dari tadi ya, yang mana ini menunjukkan kesempurnaan hayat, maka di antara nama Allah adalah Al-Hayy, yaitu yang maha hidup. Dan itu bukan sekadar perhitungan dari ulama berijtihad, oh karena Allah Ta'ala hidup maka dijadikan namanya Al-Hayy. Enggak, karena memang sudah ada teksnya. Ini menunjukkan nama-nama Allah ya membutuhkan teks, membutuhkan dalil untuk melegalisir itu sebagai nama Allah. Walaupun misalnya ada misal-misal, ada sifat fi'liyah Allah, perbuatan Allah, ya, apa perbuatan Allah, dan kemudian perbuatan tersebut tidak ada cacatnya sama sekali, kemudian kita jadikan perbuatan tersebut sebagai nama Allah dan tidak ada teksnya nama tersebut, maka ini nggak boleh. Berarti butuh teks, masih butuh teks. Nah, kita tahu dalam Al-Quran ada teks Al-Hayyul Qayyum, ya. Baik. Al-Hayatu di sini mutadamminun lil hayatil kamilah. Ya. Al-hayatil mustalzimati likamali sifati min al-ilmi wal qudrati was sam'i wal basri wa ghairiha. Dan hayat yang kamilah tersebut adalah al-hayat al-mustalzimah, yaitu kehidupan yang melazimkan, mengharuskan, memastikan likamalis sifati, untuk kesempurnaan sifat-sifat. Nah, hayat kamilah ini pasti atau melazimkan adanya kesempurnaan sifat-sifat lainnya. Ya. Ini pelan-pelan kita pelajari ya, takutnya salah paham atau salah penjelasan. Karena ini menjelaskan ini kok salah, bahaya ini. Jadi hayat yang sempurna ini melazimkan kesempurnaan sifat lainnya dari sifat ilmu, yaitu kesempurnaan hayat Allah Ta'ala melazimkan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Ya. Ketidaksempurnaan hayat semakhluk melazimkan ketidaksempurnaan ilmunya. Ya. Itu kontra di situ. Karena kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki kehidupan yang sempurna namun tidak memiliki ilmu yang sempurna, maka enggak bisa kehidupan tersebut dikatakan sempurna. Sahih amla. Yaitu yang maha hidup, ia sekaligus pasti yang maha sempurna juga dari segi keilmuan. Iya. Ya, kemudian al-qudrah, sifat kamilah dalam qudrah, kemampuan. Ketika disebut yang maha hidup, maka melazimkan dia adalah yang maha mampu, yang maha kuasa. Juga dari segi as-sama', mendengar. Jika disebut yang maha hidup, maka pastilah dia yang maha mendengar, sempurna pendengarannya. Juga al-basar, sempurna melihatnya. Wa ghairiha, dan lain-lainnya dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah. Baik. Silakan dibaca. Wa misalun akhar al-alim ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil ilmil kamil alladhi lam yasbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyan
قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. Baik, bismillah. Misalun akhar, misal lain dari nama-nama Allah Ta'ala, dan semua nama Allah itu husna. Al-Alim. Artinya Al-Alim apa, Khalid? Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah Ta'ala ini tadi juga melazimkan kesempurnaan asma lainnya, ya. Al-Alim ismun min asma'illahi ta'ala, satu nama dari nama-nama Allah, mutadamminun lil ilmil kamil, mengandung karakter atau sifat al-ilm yang sempurna, kamil. Ilmu yang sempurna itu adalah ilmu alladzi lam yusbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyanu. Ini seperti yang tadi al-hayat. Al-hayat yang sempurna itu apa tadi? Hayat yang sempurna udah hafal belum? Kaidahnya hayat yang sempurna adalah lam yusbaq bi adamin wa la yalhaquha zawal. Jadi yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kehilangan, kebinasaan. Dan ilmu yang sempurna yang tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan lupa. Sekarang apakah ilmu manusia itu sempurna? Nah, pertanyaan. Ya, Pak Rahmat. Sempurna? Apa alasannya? Enggak sempurna. Karena banyak yang masih karena bodoh orang. Karena ilmu seseorang itu pasti diawali dulunya dengan ketidaktahuan akannya. Enggak ada orang enggak ada orang mengetahui sesuatu dan pengetahuan tersebut itu tidak diawali dengan ketidaktahuan. Paham enggak? Paham. Enggak mungkin. Walaupun misal orang itu tahu sejak bayi udah pinter, tetap aja dia yusbaq bi jahal. Kenapa? Karena sebelum dia mengetahui itu dia nggak tahu, dan sebelum dia nggak tahu pun dia nggak ada aslinya. Jadi mau lari kemana kita? Apakah ada di sini yang mengklaim saya dulu sejak dari rahim saya udah tahu tentang ini? Nggak mungkin kan? Itu nggak masuk akal. Sehingga tidak ada satupun dari kita bisa mengklaim ilmu yang sempurna. Mengapa? Karena ilmu kita pun diawali dengan ketidaktahuan tadinya, atau didahulukan dengan ketidaktahuan. Itu pertama. Alasan kedua ilmu kita itu tidak kamil, yang kedua adalah karena ilmu kita yalhaquhu nisyan. Udah dulunya nggak tahu, jadi tahu, terus pas sudah tahu kadang lupa pula. Nah, itu kalau kita pikirkan kita tuh ternyata jelek banget gitu kan. Kayak rendah banget. Jadi seilmu-ilmunya kita, tetap ilmu kita semuanya itu berawal atau diawali sebelumnya dengan ketidaktahuan akannya. Dan ketika setelah Allah berikan pengetahuan kepada kita, kita pun tetap ada penyakit lupanya. Nah, kalau dua itu, yaitu sabaq bil jahl dan juga al-lihaq bi nisyan, kalau dua-duanya itu hilang, baru itu yang dinamakan alim kamil ilmuhu, kamil fil ilman, ya. Tapi ternyata tidak ada manusia pun, tidak ada malaikat pun, tidak ada rasul pun, siapapun tidak ada yang punya sifat ilm kamil kecuali Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, ini bagus nih. Ilmuha, ya, Musa alaihissalam menjawab ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku.
Ini kalimat-kalimat yang ilmuha inda rabbi ini seperti ini, kalimat yang biasa dituturkan oleh para nabi ketika orang-orang menantang dia. Coba di surat Al-Mulk apa sih? Di surat Al-Mulk, Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Itu sebelumnya apa? Sebelumnya itu ayat sebelumnya, ayat tantangan dari orang-orang apa? Bisa dicek kan? Kita kalau misalnya ngapalin dari ayat sebelumnya susah emang, karena emang murojahin nggak gitu. Kalau ada orang murojah kayak gitu, masya Allah itu hebat itu. Nah ini wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan coba hadzal wa'd? Kapan wa'd ini? Janji kapan ya Rasul janji kamu soal azab mana coba? Kalau misal kamu benar. Tapi apa kata Rasul? Dan ini kalimat-kalimat para Rasul. Innamal ilmu indallah. Ilmu diserahkan kepada Allah. Ya. Ilmu diserahkan kepada Allah. Saya hanya apa? Nadhir, mengingatkan saja. Wasilah, perantara saja. Nah, ilmuha inda rabbi fi kitab. Pengetahuan itu tentang itu ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabb kami tidak akan salah, tidak akan tersesat. Nah orang kalau misalnya tersesat itu kan menunjukkan dia belum tahu. Ini kalimat la yadhillu rabbi sesuai dengan lam yusbaq bijahal. Allah Ta'ala Rabbi lam yusbaq bijahal. Artinya la yadhill. Karena orang yang jahil tidak tahu, dia akan sesat sebelum dia tahu. Ini menafikan adanya ketidaktahuan pada Allah. Menafikan enggak ada. Allah Ta'ala itu Maha tahu dan tidak pernah belum tahu, enggak pernah belum tahu. Selalu tahu. Dan pengetahuan Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, enggak. Tapi tidak kita katakan itu. Wah, Allah Maha sempurna dengan pengetahuannya. Itu pertama. Wala yansa. Dan Allah tidak lupa, tidak lalai. Allah tidak lalai. Berarti persis ini ilmnya Allah yang kamil itu lam yusbaq bijahlin wala yalhaqhu nisyan. Ini hafalin kayak gini ya. Karena nanti antum ketika nanti bertemu dengan orang Syiah, mereka punya namanya bada. Ya. Dan juga orang-orang Qadariyah, mereka punya pemikiran bada tentang Allah, yaitu bahwasanya Allah belum tahu apa yang akan terjadi, dan kemudian takjub tentang apa yang terjadi. Oh kayak gini gitu loh, paham nggak? Jadi di dalam takdir mereka mengatakan ada banyak dari keterjadian yang akan datang yang belum Allah ketahui. Na'udzubillah dari kalam ini, nastaghfirullah wa atubu ilaih dari kalam ini. Sehingga ini apa? Berarti kan yusbaq bijahal kan? Ya. Yang kemudian ternyata terjadi. Dan keterjadian tersebut baru diketahui Allah setelah terjadinya. Ini berarti menafikan ilmu kamil. Karena apa? Yusbaq bijahal. Didahulukan dengan ketidaktahuan. Na'udzubillah. Dan Allah tidak seperti itu. Ya. Ini pemahaman juga sebagian dari Mu'tazilah, Qadariyah, dan juga Syiah. Dan ini pemahaman kufur, na'udzubillah. Jadi kalimat ini kayak sederhana, tapi ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Kalau kita salah dalam mengimani, bisa kufur, na'udzubillah. Jadi perkara akidah itu enggak hanya sekadar antum bicara tentang syirik, dzabh li ghairillah saja, berbicara tentang kebidahan di kuburan. Bukan itu aja, banyak pembahasan akidah itu. Dan poin pembahasan akidah ini kalau misalnya kita bilang alim, kita mengimani alim, al-ilm al-kamil milik Allah alladzi lam yusbaq bijahl wa la yalhaqu nisyan. Antum imani itu benar-benar. Ketika antum berdoa, ya alim, wahai yang mengetahui, ini Allah pengetahuannya itu tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak akan Allah lupa. Itu tuh semakin tinggi iman kita. Jadi perkara akidah itu vital.
Ya, kemajuan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Umat ya di akidah ini. Ya. Dan alhamdulillah kita mempelajarinya. Jadi bisa kita hafal? Ana pengen tanya Mas Malikul, al-ilm kamil min lillah itu apa? Alladzi lam yusbaq bi bukan bil jahal, bi jahlin. Itu lebih tepat. lam yusbaq fi jahlin Wala yalhaquhu wala yalhaquhu nisyan. Nah, di sini pakai nakirah semuanya ya. Bi jahlin nisyanun. Kenapa pakai nakirah? Karena kok nakirah kan satu nih. Dengan jahlin kemudian bertemu dengan nafi dan lam dan la. Nah, nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Itu kaidah usul fikihnya. Yaitu nakirah kalau bertemu dengan perkakas atau adat nafi seperti lam dan la, maka berfaedah umum, yaitu apapun jenis ketidaktahuan dan apapun jenis kelupaan itu semua dinafikan dari Allah Ta'ala, karena sifat Allah untuk ilmunya itu kamil. Dan syarat ilmu kamil itu dua, lam yusbaq bijahlin wala yalhaquhu nisyan. Itu pokoknya hafalin terus. Hafalin. Ini bekal untuk antum ke depan insyaallah. Dan bekal untuk anda juga insyaallah. Qala Allah Ta'ala tadi udah al-ilmul wasi'u al-muhitu bikulli syai'in jumlatan wa tafsila sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi. Syuf di sini bi af'alihi, dhamirha kembali ke mana? Atau masih bingung? Au af'ali khalqihi. Coba ya, nanti dulu. Kita menuju ke al-ilmu al-wasi' al-muhit. Ilmu Allah itu adalah ilmu yang al-wasi'. Wasi' artinya luas, maha luas. Al-muhit, meliputi, yaitu benar-benar menguasai bikulli syai'in, untuk segala sesuatu, umum semuanya. Kemudian ada penekanan jumlatan wa tafsila. Jumlah artinya global, secara global, wa tafsila maupun secara terperinci. Jadi ilmu Allah wasi' muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi. Sawa'un ma artinya baik itu, yata'allaqu ya, sawa'un ma artinya baik itu, yata'allaqu apa artinya yata'allaqu? Berterkait dengan dengan af'alihi. Ha, dhamir ha kembali ke mana? Ha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsant. Berarti sawa'un ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Allah Maha tahu enggak tentang apa yang Allah perbuat? Iya. Enggak seperti manusia, ya kan? Laisa kamitslihi syai'. Manusia bisa jadi dia enggak ngerti apa yang dia perbuat. Beda dengan Allah. Allah Ta'ala ya'lam bi af'alillah wa af'ali khalqihi. Coba di sini au af'ali khalqi, atau perbuatan khalq jama' dari astagfirullah. Khalq itu makhluk. Jadi khalq itu masdar bukan? Masdar. Dan sebagian masdar bermakna maf'ul. Nah, ini khalq bermakna makhluk, seperti libas masdar bermakna malbus. Kitabah masdar bermakna maktub. Jadi khalq di sini bermakna makhluk. Khalq, ketika disebut khalq, dia di sini enggak ditulis au af'ali al-insan misalnya, karena itu lebih khusus daripada khalq. Tapi af'ali khalqihi, khalq di sini umum semua makhluk, baik berakal maupun tidak, bernafsu maupun tidak, bergerak maupun tidak.
Dan af'al itu lebih umum daripada a'mal. Ketika disebut af'al itu kan perbuatan. Ketika disebut amal itu amalan. Bedanya di antara perbedaan perbuatan dengan amalan, perbuatan itu kadang tidak perlu niat. Itu udah sebuah perbuatan. Misalnya, oh si fulan mengigau. Mengigau itu fi'il. Tapi bukan amal. Karena mengigau tidak ada niatnya. Ya. Kemudian dedaunan itu bergerak. Fi'il bukan? Tapi amal bukan amal. Fi'il dia, perbuatan. Baik, fi'il tersebut termasuk dalam af'ali khalqillah. Perbuatan-perbuatan makhluk Allah Ta'ala. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh Allah Ta'ala jumlatan wa tafsila. Apa arti jumlatan wa tafsila tadi? Hafalin, ini istilah banyak nih. Istilah kayak gini ini hafalin. Jumlah artinya global, tafsil terperinci. Global maupun terperinci. Globalnya daunan itu bergerak. Terperincinya berapa sentimeter, berapa kali goyangan, dan faktornya dan gravitasinya, fisikanya. Itu tafsil, itu Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Syuf, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulianya pengetahuan Allah tentang berapa senti bergeraknya daun itu, berapa kali bergeraknya, di jam berapa, detik berapa, secara terperinci. Pengetahuan Allah tentang itu semua lam yusbaq bijahlin. Allahu akbar. Tidak didahulukan dengan ketidaktahuan. Allah sudah tahu semuanya. Jumlatan lebih tafsilan, lebih jumlatan. Dan Allah sudah tahu, dan Allah tidak akan la yalhaqu ilmullah nisyanun. La yalhaqu ilmullah nisyanun. Tidak akan Allah lupa. Jumlatan wa tafsilan. Ya subhanallah bihamdihi. Ya, jadi sekarang bisa difahami ini benar-benar ya. Syuf kita ini kaidah-kaidah ini baru contoh-contoh kayak gini. Alhamdulillah. Allah memberikan kita rezeki bisa memahami nas-nas ini. Yang kelihatan mungkin kalau kita pelajari biasa aja kan. Tapi sebenarnya ini keagungan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Baik. Dibaca lagi Pak. Qala Allah Ta'ala. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ya sampai situ dulu ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa 'indahu hu di sini kembali ke mana? Lafal jalla Allah Ta'ala, dan milik Allah ya. Ini masalah indiyah, yaitu tentang inda. Itu adalah masalah yang dibahas banyak juga oleh para ulama yang membela akidah Ahlussunnah. Jadi memang secara bahasa inda itu kadang bermakna li, dan kadang bermakna fi janib. Sahih enggak? Ya. Ya Pak. Ya, gitu kan? Inda kadang bermakna milk, dan kadang bermakna fi janib. Yaitu kalau di Indonesia kan inda kadang bermakna milik, dan kadang juga bisa bermakna di sisi, di samping. Misalnya hal indaka kolam, itu terjemahnya apakah di sisimu ada kolam? Bukan itu. Tapi maknanya hal laka kolam. Itu bermakna milik. Kadang inda juga bermakna di sisi tadi, fi janib atau janib. Misalnya
Pak Rahmat, ya tadi wa huwa indallahi, dia dalam ayat-ayat ya. Bukan yang ini. Wallahu indahu ajrun azim, itu pakainya milik atau bukan? Milik ya. Allah memiliki ajr azim. Coba ayat yang inda di sini dimaksudkan darinya di sisi Allah. Inna dina indallah. Sahih, ahsan saya Pak Abu Hudzaifah, barakallahu fi. Inna dina indallahi al-Islam. Inda di sini yaitu di sisi Allah. Yaitu bagi Allah Ta'ala. Nah, tapi di sini wa indahu mafatihul ghaib. Yaitu Allah Ta'ala memiliki di sini. Memiliki, makanya diterjemahkan dan milik Allah lah. Itu berarti tafsirannya walahu mafatihul ghaib. Allah Ta'ala memiliki mafatih. Jama' dari miftah. Kunci-kunci al-ghaib, gaib. Allah yang memilikinya. Dari sini la ya'lamuha illahu, tiada yang mengetahuinya. Di sini kembali ke mana? Mafatihnya, Pak. Mafatihnya. Tidak mengetahui kunci-kunci itu, ya otomatis mengetahui ghaibnya. Illahu, kecuali dia. Ini berarti ghaib mutlak namanya. Ada ghaib namanya ghaib nisbi, ada ghaib namanya ghaib mutlak. Ghaib nisbi itu ghaib yang sifatnya relatif. Kadang bagi yang ini ghaib, tapi bagi yang lain ini zahir, jelas, kelihatan. Ya. Misalnya anak indigo misalnya. Kita orang biasa nggak bisa ngelihat penampakan ini itu kan. Tapi ternyata anak indigo banyak yang bisa ngelihat, walaupun wallahu a'lam. Tapi bisa ngelihat ini itu gitu. Allah dengan kekuasaan dari Allah, dengan izin dari Allah. Namun ini bukan suatu kemuliaan atau apa ya. Kekurangan malah. Nah, ini ghaib nisbi. Ya, jadi ada yang namanya ghaib nisbi. Baik. Tapi apa yang ghaib mutlak itu apa? Contoh hari kiamat. Itu ghaib mutlak, la ya'lamuhu illahu, udah jelas. Ya. Itu ghaib mutlak. Yaitu ghaib mutlak maksudnya apa? Perihal ghaib yang tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya, hanya Allah Ta'ala. Ya. Tapi ghaib nisbi itu adalah ghaib yang Allah jadikan itu ghaib bagi sebagian, namun tidak Allah jadikan ghaib bagi sebagian lainnya. Ya. Itu ghaib nisbi. Dan masih banyak hal-hal ghaib yang tidak diketahui makhluk Allah Ta'ala, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia, yaitu Allah Ta'ala, mengetahui apa yang ada di dalam al-bar, daratan, wal bahr, dan lautan. Allahu Akbar. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha. Ma di sini nafiyah, istifham atau mausul? Nafiyah. Tidaklah illa ya'lamuha, astagfirullah. Illa ya'lamuha, masyaallah. Anda baca di sini, ini tahrif di sini. Dicetakan ini, masyaallah. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha di sini. Astagfirullahaladzim. Ini malah ini maknanya bisa kufur ini. Gara-gara salah lafal illa, kehilangan di sini di kitab terjemahan. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha. Itu berarti artinya apa? Tidak ada yang diketahui oleh Allah dari ini. Tapi yang benar adalah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi ma di sini makna nafiyah. Dan nafiyah ketika bertemu dengan istisna, pengecualian, maka menghasilkan makna positif mutlak. Ma tasqutu, dan tidaklah jatuh, berguguran, min waraqatin, dari daun. Di sini waraqatin dengan ada ta yang menunjukkan wahdah, satunya dia.
Ada yang membedakan antara warok dengan waraqah. Kalau misalnya waraq itu bisa bermakna dia dedaunan, dia bisa menjadi ismul jama'. Tapi ketika disebut dengan ayat ta, di akhirnya benar-benar bermakna singularitas. Seperti misalnya, sebagian ulama mengatakan baqar dengan baqarah. Kalau baqarah ada yang menafsirkan sapi betina memang. Tapi kalau baqarah itu bisa bermakna satu sapi, satu. Tapi kalau baqar yaitu jenis. Contoh lain misalnya. Ada lafal burtuqal, ada lafal burtuqalah. Burtuqalah berarti satu jeruk. Burtuqal berarti itu menunjukkan jenis jeruk. Berapapun itu. Contoh lain tufah dengan tufahah. Dan masih banyak lagi ya. Nah di sini wa ma tasqutu min waraqatin, dari satu waraqah pun gitu kan. Makanya pakai lafal ta waraqah, enggak pakai wa ma tasqutu wa ma yasqutu min waraqin, enggak, tapi wa ma tasqutu min waraqatin, satu aja illa ya'lamuha, kecuali Allah taala mengetahuiha. Ha dhamir ha di sini dari mana? Waraqah. Wala habbatin, dan tiada sebutir biji pun, dan ini habbah nanti itu kembali dia atof ke miwaraqatin ya, makanya dia majrur karena atof ke miwaraqatin, dan atofnya mengikuti ma'tufnya sehingga maksudnya juga tasqutu min habbatin, yaitu habbah tersebut juga jatuh, biji tersebut jatuh atau bergeser lah minimal. Fi dhulumatil ardi, di apa? Di kegelapan malam. Wala ratbin wala yabisin. Ratb artinya, ratb di sini sebenarnya aslinya sifat. Sifat yang kemudian dimutlakan menjadi isim. Ratb itu artinya adalah basah. Yabis artinya adalah kering, yaitu sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering. Semua itu tidaklah ada kecuali telah fi kitabim mubin, dengan takdir illa qad kutiba fi kitabim mubin, yaitu telah tertulis dalam kitab yang nyata. Maksudnya kitab yang nyata apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Allahu Akbar. Nah, sekarang kalau kita misalnya menggabungkan ayat ini dengan ilmu yang tadi, bahwa ilmu Allah itu al-ilmul kamil la yusbaqu bijahlin wala yalhaquhu nisyan. Berarti di sini kalau kita berarti bisa ini menafsirkan ayat ini dengan keilmuan tadi. Allah Ta'ala memiliki pengetahuan tentang apa yang di al-bar dengan al-bahr, jumlatan wa tafsila. Allah mengetahui itu semua, tidak berawal dari ketidaktahuan, dan tidak pula pernah Allah merupakan satupun tafsil dari apa yang terjadi di al-bar dan bahr. Kalau kita sambil merenungi, mentadaburi, Allahu Akbar. Semua fil bar sekarang tasrif riyah seperti ini, itu la ya'lamuhu illallah. Allah yang benar-benar tahu tentang jumlah tafsilan dari semua arus ini. Ya alhamdulillah, kita membahas tentang ilmu Allah, dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan sekarang ya. Alhamdulillah. Bahkan dari bait-bait bibir kita, jumlah jenggot kita kan, tafsilnya kan, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, hitam, kapan dia tercabutnya, Allah Maha tahu itu. Dan pengetahuan Allah itu tidak didahulukan dengan ketidaktahuan, berarti udah tahu sejak dulu ya, dan enggak pernah lupa Allah tentang itu. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan 2 ayat lagi ya. 2 ayat lagi, bismillah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Teruskan, ya'lamu ma fis diteruskan qala Allah Ta'ala gitu aja. Qala Allah Ta'ala
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbah, tidaklah dari dabbah. Syuf dabbah maknanya ma dabba 'alal ard, yaitu apa yang sebenarnya dabbah itu apa yang geret-geret di atas bumi itu. Seperti orang tua ya dubu dabibatan gitu kan. Kalau orang tua kan jalan set. Nah itu dabibah. Itu jalan kayak ini. Kemudian dimaknai kemudian untuk keseluruhan yang berjalan di atas muka bumi dari makhluk Allah yang hidup. Jadi seperti car atau motor itu aslinya bukan dabbah. Tapi dabbah itu semua yang makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi. Jadi dabbah itu seperti merayap atau melata gitulah ya. Namun kemudian dikhususkan lagi dabbah itu untuk hewan. Yang aslinya manusia juga masuk, tapi dikhususkan lebih untuk hewan. Kemudian lebih dikhususkan lagi oleh uruf Arabik sebagian, dabbah itu untuk binatang ternak. Kemudian dikhususkan lagi ada yang mengkhususkan dabbah itu untuk binatang ternak berkaki 4. Jadi banyak pemaknaan dabbah di sini. Ya, tapi kita maknai dabbah di sini makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi. Pertama Allah nafikan dulu, tidak ada dari dabbah pun. Makanya dabbah ini pakai apa? Enggak pakai alif lam dia. Alif lam kan di antara manfaatnya alif lam jinsiyah atau istighraq. Tapi di sini enggak pakai alif lam, enggak perlu alif lam di sini. Cukup dengan nakirah. Nakirah fi siyaqin nafi tadi. Yaitu yufidul umum. Berfaedah umum. Apapun dabbah tersebut fil ard, di atas muka bumi, pakai alif lam karena alif lam di sini alif lam jelas alif lam ma'adiyah ketahuan. Ard yang kita kenal ini. Illa, tidaklah kecuali alallahi, atas Allah, berarti seolah Allah menanggung benar-benar. Allah dengan Allah, yaitu Allah lah yang menjamin dan menanggung apanya? Rizquha. Allahu akbar. Rizquha. Ha di sini kembali ke dabbah apa ard? Dabbah. Karena rizki itu berkaitan dengan makhluk hidup, bukan dengan benda mati. Tapi makhluk hidup. Allah jamin itu. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Maha mengetahui. Nah, ini ilmu. Nah, ilm Allah kembali kita tafsirkan ilm kamil lam yusbaq bijahl wala yalhaqu nisyan. Allah tahu tanpa pernah ada kejahilan sebelumnya tentang apa? Mustaqor. Nah, mustaqor di sini maknanya adalah tempat qoror, makanul qoror, makanul istiqrarnya dia, yaitu tempat dia tinggal. Ya, tempat dia tinggal. Wa mustauda'aha. Ya, wadi'ah artinya apa wadi'ah? Simpenan, titipan, tempat penyimpanannya. Yaitu maksudnya di sini mustaqor dan mustauda maknanya adalah everything about him gitu loh. Segala sesuatu tentang dia. Dhamir ha di sini kembali ke dabbah. Dan Allah tetapkan kullun fi kitabim mubin. Kullun di sini dengan ayat tanwin. Ini namanya tanwin iwad. Ya, ini namanya tanwin iwad, yaitu yang menggantikan mudhaf ilaih. Aslinya ada mudhaf ilaihnya. Yaitu di sini kull maksudnya di sini kullu rizq, kullul mustaqar, kull mustauda, semua diringkas menjadi tanwin. Ini indahnya bahasa Arab. Iya. Kullun tanwin di sini itu sebenarnya mengandung makna banyak. Yaitu rizki, mustaqar dan mustauda disingkat menjadi tanwin karena udah disebutkan, enggak usah lagi sebutkan lagi. Mubadzir. Ini namanya dalam nahwu tanwin al-iwad. Yaitu tanwin yang menggantikan peran mudhaf ilaih dengan adanya takdir yang sudah dimaklumi, ya. Kullun fi kitabin mubin. Semua itu ini umum. Fi kitabin mubin. Kitab di sini nakirah, tapi tidak dalam siyak, tidak dalam konteks nafi, melainkan dia dalam konteks positif.
Berarti ini menunjukkan mutlak dan menunjukkan satu saja. Ya, semua itu umum di dalam satu kitab. Nah, ini kalau misalnya kita memahami nahwu dan usul fikih juga, ini memahami ayat ini kayak gitu dengan keindahannya. Semua itu keumuman dari rizki, mustaqar, mustauda berada di dalam satu kitab yang disifati kitab tersebut dengan sifat mubin. Nah, ini emang mutlak, tapi maksudnya apa? Lauh mahfuz. Ya, di lauh al-mahfuz. Kemudian ayat terakhir insyaallah, qala Allah Ta'ala, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lam, Allah Ta'ala Maha mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard. Ma di sini isim istifham mausul atau nafi? Harus tahu ya. Mausul. Baik. Dalam kaidah usuliyah, mausul dengan ma seperti ini atau dengan alladzi dan seterusnya itu yufidul umum. Berarti Allah mengetahui keumuman semuanya apa yang ada di as-samawat wal ard. Baik. Lebih rinci lagi, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia Maha tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Jadi lawannya sir itu alaniyah. Fis sirri wa alaniyah. Ya. Maka iklan itu dari bahasa Arab. Dari kata i'lan. Ya. Iya, iklan dari kata i'lan. Karena kalau kita bilang iklan itu advertisement, kayaknya capek banget advertisement gitu kan. Jadi i'lan, iklan. Ya, iklan. Wallahu alimun. Nah, syuf. Wallah dan Allah mubtada, alim khabar. Alim berarti ini isim. Di sini ada dua isim berarti kan? Allah dan alim. Dua isim. Dan dua isim itu menunjukkan kamal bukan? Kalau Allah menunjukkan kamalul ubudiyah atau kamalul uluhiyah, yang artinya adalah tidak ada yang berhak disembah selainnya. Adapun alim menunjukkan kamalul ilm alladzi la yusbaq bi jahl wa la yalhaquhu nisyanun. Alim. Dan kita tahu alim, syuf di sini alim. Kalau kita kembali ke derivasi asalnya dari kata alima ya'lamu ilman. Bentuk wazan isim fa'ilnya gimana dalam sharaf? Alimun. Tapi di sini kok alim? Kok kayak menyalahi aturan kadar baku? Enggak, ini enggak menyalahi. Melainkan alim di sini dia sifat ya, atau isim menjadi mubalaghah. Salah satu bentuk wazan mubalaghah. Nah, rata-rata banyak dari asma Allah itu dengan wazan mubalaghah. Alim, Rahim, terus Rahman dengan wazan fa'lan. Ya. Wallahu alimun, kemudian ada muta'alliq dengan alim bidzatis sudur, dengan yang memiliki dada-dada. Yaitu maksudnya dengan apa yang ada di dada. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan apa yang Allah ketahui di hati kita itu tidak didahulukan dengan ketidaktahuan Allah, enggak. Dan juga Allah tidak akan lupa dengan apa yang di hati kita. Nah, Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, insyaallah sampai situ. Semoga Allah berkati kajian ini dan juga teman-teman yang belajar, baik langsung di sini maupun yang belajar rekamannya. Walhamdulillah, semoga Allah kekalkan ini dan juga semoga Allah berkati juga. Insyaallah antum Allah berkati semuanya dan juga ana dengan ilmu yang Allah berikan ini, dengan ilham yang Allah berikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.